Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara menentukan unsur itu terletak di periode keberapa dan juga golongan keberapa. Jadi ini didasarkan pada konfigurasi elektron yang kemarin sudah kita bahas. Kalau menentukan golongan, itu kan golongannya dari atas ke bawah ya. Nah, dari atas ke bawah itu disebut dengan golongan. Tuh ya. Nah, sedangkan yang periode itu dari kiri ke kanan atau yang horizontal itu disebut dengan periode. Kalau yang vertikal ya disebut dengan golongan. Kalau dia yang periode disebut dengan kalau yang horizontal disebut dengan periode. Kemudian dalam penentuan golongan dan juga periode ini kita gunakan konfigurasi elektron, di mana kemarin kan sudah kita tentukan dalam penentuan konfigurasi elektron ada 4 orbital yang harus kalian pahami. Ada orbital S, P, D, dan juga F. Ya. Orbital S, P, D, F ini yang menentukan blok mana setiap unsur itu terletak di dalam tabel periodik unsur. Jadi nanti kita bagi jadi 4. Ada blok S, ada blok P, ada blok D, dan juga blok F. Kalau konfigurasi elektronnya kan kemarin sudah kita bahas ya. Nah, sekarang saya coba dulu contoh untuk penentuan nomor atom yang 19. Siapakah X itu? Terletak di golongan dan periode keberapakah dia? Nah, pertama sekali kita harus konfigurasikan terlebih dahulu. Gitu. Nah, saya buat di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kemudian tulis S-nya seperti kemarin yang sudah saya sampaikan. Agar kita dapat menentukan di mana letak periode dan golongannya. Nah, berarti kalau misalnya nomor atomnya 19, konfigurasi elektronnya 1s2, ya kan? Kemudian 2s2, kemudian 2p6, 3s2, 3p6, ada berapa jumlahnya? Dan 2, 4, 6, 10, 12, 18, satu lagi. Berarti 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4d. 4D ya kan? 3 4S, 4S2, 4S1. Ya. Coba jumlahkan atas 19 ya. Nah, berarti kita lihat orbital terluarnya, kulit terluar daripada si konfigurasi elektron tersebut. Berarti dia ada 4S1. Untuk menunjukkan periode atau kulit, kita lihat angka yang di depannya. Ini menunjukkan periode atau kulit terluar. Nah, kemudian angka yang di atasnya ini menunjukkan elektron valensi. Ya, itulah yang menunjukkan dia golongan. Berarti kesimpulannya, unsur dengan nomor atom 19 itu memiliki berada di periode keempat dan golongan 1A. Nah, jadi kesimpulannya di sini bahwa yang memiliki kulit terluar dengan orbital S, ya, kulit terluar dengan orbital S atau disebut dengan blok S itu merupakan golongan alkali. Ya, golongan alkali atau golongan 1A. Golongan A kebanyakan. Ya. Nah, karena kita buat lagi contoh yang selanjutnya. Ada nomor lambang dengan nomor atom 15. Nah, kita konfigurasikan 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2,
3P, 3. 6, 7, 8, 9, 10, 15. Nah, berarti ini termasuk golongan P. Atau dia terletak di blok P. Masih di golongan A. Maksudnya masih di golongan A. Kan dalam tabel periodik unsur itu terbagi menjadi 3 ya. Golongan A, golongan B, kemudian ada golongan transisi dalam. Golongan B itu disebut juga dengan golongan transisi. Sedangkan golongan transisi dalam itu ada lantanida dan juga aktinida. Nah, berarti kalau di sini dia P, ini untuk menentukan golongannya itu harus diambil S yang di depan sama dengan P-nya. Sudah, berarti S dan juga P. Nah, berarti untuk menentukan periodenya, lihat angka yang di depan. Ini merupakan periode. Ya, itu menunjukkan kulit. Kemudian elektron terluarnya atau elektron valensinya ada berapa? Tengok perhatikan di angka di atas ya. S dengan P-nya dilihat ya. Jangan P-nya aja. Berarti 2 dengan 3. Ada 5 ya. Nah, berarti dia terletak di golongan 5A. Jadi kesimpulannya blok S itu untuk golongan A, blok P itu juga untuk golongan A. Tapi untuk blok P yang ditinjau itu adalah S dan juga P-nya. Kalau yang untuk blok S, tengok yang akhirnya kalau dia S saja. Ya. Kalau dia elektron terluarnya terletak di orbital S saja. Tapi kalau misalnya dia ada P, maka yang dibaca itu adalah S dengan P-nya. Orbital S dengan orbital P-nya. Saya buat lagi contoh satu lagi. GE 32. Nomor atom 32. Kita konfigurasikan ya. 1 S2, 2 S2, 2P6, 3 S2, 3 P6, 4 S2, 3D, 10, kemudian habis 3D 10, 4P 2. Itu ya. 4P kan? Coba habis 3D 4P. Nih 3D 4P turun ke bawah, oke? Nah, berarti yang kita lihat di sini apa? Tengok kan yang terakhir itu P ya. Nah, berarti nanti yang kita lihat tinjau itu adalah S dengan P. S-nya di mana? Kan yang di sebelah kirinya itu orbital D yang terletak. Nah, tengok, perhatikan angka yang ada di depannya. Itu kan berarti menunjukkan periode ya. Nah, berarti kan di sini periode pasti periode keempat. Karena angka di depannya itu atau kulitnya itu kulit keempat kan begitu. Kemudian perhatikan di sebelah kirinya yang juga memiliki periode keempat. Nih. Nah, berarti yang dilihat itu ingat aja SP yang dilihat. Berarti S yang sama-sama di periode ke-4. 4S dan 4P. Nah, kita keluarkan. Berarti dia di sini 4S2 dan 4P2. Nah, kesimpulannya berarti apa? Karena dia terletak di kulit keempat, maka periodenya itu sama dengan 4. Kemudian ada angka 2 di S-nya, angka 2 di P-nya, 4 juga. Ya, berarti 4. Nah, berarti dia terletak di golongan 4. Oh, ini 4. Nah, seperti itu caranya dalam penentuan golongan dan juga periode. Jelas ya? Nah, berarti kesimpulannya tadi kalau untuk blok S itu untuk golongan A, blok S
P atau blok P itu juga untuk golongan A. Nah, bagaimana cara menentukan kalau misalnya dia terletak di golongan B? Nah, ya, itu golongan B kan ada 8 juga. Hanya saja dia jumlahnya dari 1 sampai 12. Oke, kita buat contohnya. Nah, perhatikan. 22. Ya, kalau kita konfigurasikan terlebih dahulu. 1 S2, 2 S2, ya. Kemudian 2P6, 3 S2, 3P6, 4 S2, 3D2. 2, 2, 4, 6, 10, 12, 18, 20, 22, 22. Nah, perhatikan orbital terakhirnya itu kan merupakan orbital D ya. Nah, perhatikan ya. Tapi terletak dia di kulit ketiga. Nah, kalau menentukan ini juga jangan ketinggalan S yang di depannya. S dan D yang dibaca. Berarti kita baca ini. Nah, berarti untuk menentukan periodenya, lihat angka yang terbesarnya biasanya sih yang di periode yang di orbital S-nya. Orbital S-nya kan angka 4 ya. Berarti terletak di periode ke-4. Nah, kemudian jumlahkan. Ya, yang di atasnya ada 4 ya. Berarti golongan juga golongan 6. Kalau golongan dia biasanya menggunakan angka Romawi. Kalau misalnya periode biasanya menggunakan angka Yunani. Berarti dia terletak di golongan 4. Nah, masalahnya dia di golongan 4, golongan utama atau golongan transisi, golongan A atau golongan B, kan begitu. Nah, perhatikan karena dia tadi orbital terluarnya itu adalah D, berarti itu menunjukkan golongan transisi, berarti golongan B. Udah? Nah, berarti kesimpulannya apa? Untuk X dengan nomor atom 22 itu terletak di periode keempat dan golongan 4B. Nah, perhatikan di situ ya. Nah, berarti tadi kan sudah kita dapat ya. Ada golongan utama, yaitu golongan A. Nah, ini yang ditinjau adalah S dan SP. Ada golongan transisi. Ini terletak di golongan B. Yang dilihat adalah S dengan D-nya, orbital S dengan orbital D-nya. Oke. Nah, kemudian kan tadi sebenarnya kalau kita jumlahkan nanti S dengan P ya. S dengan D. S itu kan elektron maksimum yang bisa masuk dalam orbital S itu kan ada 2 ya. Kemudian D, maksimum elektron itu ada 10. Berarti kan totalnya ini 12 ya. Nah, bagaimana cara menentukan golongannya kalau misalnya totalnya jumlahnya 12 sementara golongan ada 8? Kan gitu. Nah, maka kalau nanti jumlah yang atasnya ini 3, berarti jumlah elektron valensinya 3, berarti dia terletak di golongan 3B. Kalau dia 4, 4B. Kalau dia 5, 5B. 6, 7B. 6, 6B. 7, 7B. Nah, kalau dia 8, 8, 9, 10. Nah, kalau dia 8, 9, 10, berarti ini termasuk golongan 8B. Ya, itu diingat. Sementara kalau dia nanti 11, ini balik ke 1. Dan kalau dia 12, berarti dia 2. Ya, coba itu diperhatikan bagus-bagus. Kalau dia 1,
kalau dia 11 jumlahnya nanti 1B, kalau dia 12 nanti dia jumlahnya 2B. Coba kita buat lagi contoh yang baru. X 29. Kita konfigurasikan. 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6, 4 S2, 3 D9. Coba 2, 2, 4, 6, 10, 12, 18, 29. Karena dia orbital terluarnya orbital D, berarti yang kita lihat adalah S dan D-nya ya. Nah, S dengan D-nya yang paling besar biasanya di S ya. Berapa angka yang di depan S? 4. Berarti dia kulit keempat atau periode keempat. Golongan berapa? Nah, berarti kan tengok jumlah di atasnya 9, 10, 11. Kan 11, kan nggak ada golongan 11B. Golongan sampai 8 saja. Golongan A juga sampai 8, golongan B juga sampai 8. Nah, berarti karena dia 11 masuk kemari. Ya, masuk dia di golongan 1B. Ya, jadi seperti itu cara penentuan golongannya masing-masing. P dan juga periode dan juga golongan. Nah, kalau misalnya dia yang golongan transisi dalam, ada yang disebut dengan lantanida dan ada yang disebut dengan aktinida. Ini terletak di antara golongan 3 dan golongan 4. Tapi terletak di periode ke 6 dan juga 7 dan juga 8. Nah, kalau ini dia masuk ke orbital F. Tapi dia tidak bisa ditentukan golongannya, hanya kita menentukan apakah dia golongan lantanida atau dia golongan aktinida. Ya, periode ke berapa dia? Hanya menentukan periode saja. Antinida, aktinida ataupun juga lantanida. Ya. Nah, kemudian bagaimana caranya kalau misalnya dia itu memiliki muatan? Bagaimana konfigurasi elektronnya jika kita gunakan muatan dalamnya? Contoh Mg dengan nomor atom 12. Bagaimana konfigurasi elektron dengan Mg2 positif? Ya, coba. Berarti kita konfigurasikan dulu yang dia Mg-nya 12. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Ada pas ya. Berarti 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti orbital terluarnya itu adalah 3s2. Berarti kalau misalnya kita lihat dari sini saja, logam Mg itu termasuk ke periode ke-3. Periode ketiga dan golongan kedua. Karena dia orbital terakhirnya adalah S, berarti dia termasuk ke golongan utama, golongan A. Ya. Nah, tapi kan sekarang yang mau dilihat itu bagaimana konfigurasi elektron jika dia Mg2 positif. Kalau dia di sini Mg2 positif, berarti kita hilangkan 2 elektron. Berarti tinggal siapa dia? 1s2, 2s2, 2p. Nah, inilah konfigurasi elektron dari Mg2 positif. Nah, bagaimana kalau misalnya dia itu yang ditanya dia bertanda negatif? Kita tambahkan. Buat contoh ya. S16. Bagaimana kalau konfigurasi elektron dari S negatif 2? Pertama sekali kita konfigurasikan dulu yang S16-nya. 1, S2, 2, S2, 2, P6, 3, S2, 3, P4, 10, 16.
Nah, berarti kalau dilihat di sini dia orbital P ya. Nah, berarti SP-nya ditengok kan gitu ya. Karena angka 3 yang di depan, kulit ketiga berarti periode ketiga. Kemudian golongan karena SP tengok jumlah di atas elektron valensnya ada 6, berarti 6A. Ya, kan SP itu untuk golongan utama. Nah, bagaimana kalau konfigurasi elektron dari S2 negatif? Berarti kita tambahkanlah di sini 2. Ya, berarti 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6 karena ditambahkan 2. Nah, inilah konfigurasi elektron daripada S2 negatif. Kira-kira jelas ya sampai di sini ya? Oke. Nah, kalau sudah jelas, coba ditentukan. Ini saya kasih soal ya. Soal latihan seperti biasa, nanti itu ini hanya latihan saja. Ya. Ini hanya latihan saja, nanti kalian ketikkan di kolom komentar di Classroom apa jawabannya. Ya. X 47. Nah, X 47. Tentukan terletak di periode keberapa dan golongan keberapa. X 47 terletak di periode keberapa dan golongan berapa. Ya. Tuliskan di kolom komentarnya konfigurasi elektronnya juga kalian ketikkan. 1 S2 kayak gini nggak apa-apa karena kan buat pangkat susah ya. Kalau buat pangkat kan susah diketikkan di kolom komentar, nggak apa-apa. Buat aja seperti 1 S2 baru spasi, 2 S2 baru spasi lagi dan seterusnya. Ya. Nah, setelah itu nanti buatlah dia P-nya berapa atau periode keberapa dan golongan dia keberapa. Nah, oke, itu saja. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan jelas semua, dan jika ada yang ingin ditanyakan boleh ditanyakan di kolom komentar, akan kita diskusikan lebih lanjut. Oke ya. Nah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.